Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل wazidina ilman ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Mukhtasar Al-Latif Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal rahimahullah yang wafat tahun 918 Hijriah. Qala rahimahullahu taala wa syurutul bai'. Setelah menyebutkan pendahuluan terkait dengan jual beli, tentang wajibnya mempelajari jual beli, dan juga sudah kita juga kita jelaskan terkait dengan definisi jual beli ya, dan juga an-nikah yang beliau sebutkan rahimahullah di sini. Kata beliau rahimahullahu taala wa syurutul bai'. Syarat sahnya jual beli. Nah, kalimat syurut yang dimaksud di sini oleh penulis rahimahullahu taala bermakna segala hal yang menentukan keabsahan jual beli. Syarat yang dimaksud di sini adalah segala hal yang menentukan keabsahan jual beli. Ya, baik ia berupa rukun maupun berupa syarat-syarat dari rukun tersebut. Ya, ini yang dimaksud oleh penulis rahimahullah. Kenapa? Karena di sini beliau akan menyebutkan beberapa hal yang mana ini merupakan gabungan dari rukun jual beli dan syarat syah dari rukun jual beli. Syarat syah dari rukun jual beli, dan butuh dibedakan tentu saja antara rukun ya dengan syarat syahnya rukun. Ya, butuh dibedakan antara rukun dengan syarat syah rukun. Ya, misalnya kalau kita katakan dalam sholat kemarin, rukun sholat adalah sujud. Syarat syahnya sujud adalah 6 tulang yang lain selain dahi itu rapat ke lantai. Itu rapat ke tempat sujud. Itu namanya syarat syah dari rukun. Jadi yang rukun adalah sujudnya, yang lainnya adalah syarat syah rukun. Ya, syarat syahnya sujud. Nah, sama seperti di sini penulis rahimahullah menyebutkan rukun jual beli dan juga menyebutkan syarat syah dari rukun. Ya. Para fuqaha rahimahumullahu taala menyatakan ya, bahwasanya rukun jual beli secara global ada 3 dan secara terperinci ada 6. Rukun jual beli secara global ada 3 dan secara terperinci ada 6. Disebutkan di bagian situ ya. Rukun yang pertama dari jual beli adalah al-aqidan. 2 pihak yang melakukan akad. Dalam bentuk musanna, al-aqidan. Rukun yang kedua adalah al-maqudu alaihi. Al-maqud alaihi, yakni objek yang diakadkan, objek transaksinya. Ya. Jadi objek yang ditransaksikan. Dan yang ketiga adalah sighah. Ya. Yang ketiga adalah sighah. Baik. Ini ya, jadi ini 3 rukun jual beli. Secara global ada 3. Yang pertama al-aqidan, 2 belah pihak yang melakukan akad. Yang kedua al-maqud alaihi, objek yang dijadikan transaksi, objek transaksi. Dan yang ketiga as-sighah, adanya lafaz pernyataan dari masing-masing pihak. Ini 3 rukun jual beli secara global. Kalau kita mau rinci ada 6, di mana masing-masing rukun ada 2 di dalamnya. Rukun yang pertama al-aqidan, 2 pihak yang bertransaksi, yakni yang dimaksud dengannya al-ba'i wal mushtari, penjual dan pembeli. Ini 2 rukun. Kalau kita mau rinci kan. Kemudian al-maqud alaihi, objek transaksi juga ada 2. Ada as-sil'ah dengan as-saman. As-sil'ah atau al-ar adalah barang yang dibeli. Ya, sementara as-saman adalah uang yang dipakai atau barang yang dipakai untuk membelinya. Ya, untuk membeli.
Ya, kalau normalnya kan ada barang, ada uang itu. Sil'ah itu barangnya, saman adalah uangnya. Atau yang semakna dengannya kalau misalnya barter barang dengan barang, ya salah satu barang misalnya beras dengan ditukar dengan garam misalnya, ya salah satunya ya itu adalah barang dan yang lainnya dihukumi sebagai nakat, sebagai mata uang gitu ya. Walaupun bentuknya barang tapi tidak mungkin dua-duanya harus barang. Salah satunya ada yang dibeli dan salah satunya adalah alat untuk membeli barang tersebut. Ini akan dijelaskan nanti penentuannya dari sisi bahasa Arab. Yang mana yang sebagai kalau misalnya barter dua-duanya barang, yang mana yang jadi barang, yang mana yang jadi uang gitu. Nanti akan dijelaskan bismillah. Tapi yang jelas untuk al-maqud alaihi ada dua. Ada barang dan ada uang ya. Kita sebutkan global gitu saja. Kemudian yang ketiga siqah. Lafaz, pernyataan lafaz dari kedua belah pihak. Ini juga ada dua isinya yaitu al-ijab wal qabul. Ya. Jadi secara umum rukun jual beli ada 6. Kalau kita mau rinci. Yang pertama pembeli, yang kedua penjual, yang ketiga barang, yang keempat uang, yang kelima ijab, dan yang keenam al-qabul. Nah, ini 6 syarat atau 6 rukun jual beli. Dan masing-masing dari rukun ini ya, 6 memiliki syarat-syarat ya. 6. Ini kita simpelkan saja. Al-aqidan, pembeli dan penjual ada syarat-syarat syahnya. Rukun al-aqidan. Kemudian rukun al-ma'qud alaihi yang berkenaan dengan barang dan uang juga ada syarat-syarat syahnya. Kemudian ijab dan qabul sighah juga ada syarat-syarat syahnya. Baik. Nah, kalau kita berbicara mengenai syarat syah itu disimpelkan saya jadi 3. Karena syarat syah pada penjual itu juga berlaku pada pembeli. Syarat syah pada barang itu juga dipersyaratkan pada uang. Syarat syah pada ijab juga dipersyaratkan pada al-qabul. Jadi walaupun secara rinci rukun jual beli ada 6, tapi kalau kita berbicara mengenai syarat-syarat syah dari rukun itu bisa dikembalikan ketiga yang pertama tadi, al-aqidan, al-ma'qud alaihi dan as-sighah. Karena sama aja syarat-syaratnya. Taib. Di sini penulis rahimahullah memulai pembahasan dengan sigoh dulu. Ya, jadi kita langsung lompat ya. Kalau yang disebut di matan didiktatkan al-aqidan dulu, baru ma'qud alaihi, baru sigoh. Nah, di sini berhubung di matan beliau mulai dengan sigoh, ya sudah kita lompat ke yang ketiga dulu. Qala rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-ijabu minal bai'i wa syurutul bai'. Yang pertama syarat-syarat syahnya jual beli, syarat-syarat rukun ya, syahnya rukun jual beli. Yang pertama al-ijabu minal bai' wal qabulu minal mushtari. Ijab dari pembeli dan qabul dari al-mushtari. Ya, ini apa? Rukun yang pertama. Di sini terkandung dua syarat ya, dua rukun. Pada kalimat penulis al-ijab minal bai' wal qabul minal mushtari, ini isyarat kepada dua rukun. Rukun yang pertama rukun sigoh, yaitu ada ijab, ada qabul, dan rukun yang kedua rukun al-aqidan. Di sini beliau menyebutkan al-ba'i wal mushtari. Berarti harus ada al-ba'i, ada al-mushtari, ada al-aqidan. Kemudian ada ijab, ada qabul. Ini syarat untuk sigoh. Iya, ini rukun untuk sigoh. Nah, wallahu taala alam bisawab. Baik. Pertama, mengapa ijab dan qabul itu menjadi rukun jual beli? Alasannya dikarenakan pada dasarnya seorang tidak boleh mengambil harta yang ada di tangan orang lain, baik berupa barang maupun uang, kecuali atas keriduan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum." Janganlah kalian makan harta satu sama lain dengan cara yang batil. Akan tetapi illa di sini istisna munqati. Ya, istisna munqati. Akan tetapi caranya adalah ya dengan jual beli atas dasar taradin, saling ridho di antara kalian. Ya, ini taradin wazan tafa'alah yang menunjukkan apa? Menunjukkan dua belah pihak. Ya, dua belah pihak. Jadi sama-sama ridho di antara kalian. Dan juga dalam hadis riwayat Ibnu Majah, innamal bai'u antaradin. Jual beli itu hanya syah kalau ada keridoan dari keduanya. Nah, masalahnya ridho itu amalan hati, tidak kelihatan. Dari mana kita tahu orang itu ridho menjual barangnya? Dari mana kita tahu orang itu ridho mengeluarkan uangnya, menyerahkan uangnya?
secara sukarela dari mana? Sementara ridho itu minal umuril khafiyah, perkara yang tersembunyi, kan begitu. Maka dari hikmah syariat dijadikanlah tanda zahir, dijadikan alamatun zahirah, diberikan alamatun zahirah sebagai penanda bahwa dia kalau mengucapkan ini dia berarti ridho. Ya, kalau dia mengucapkan ini maka dia ridho. Itulah yang disebut dengan ijab dan qabul. Jadi ada pernyataan ijab dari pembeli, ya, yang menunjukkan bahwa dia ridho mengeluarkan uangnya, dan ada apa ucapan ijab dari dari penjual, maksud saya, bahwa dia ridho mengeluarkan barangnya, menyerahkan barangnya kepada orang, dan ada qabul dari al-mushtari, dari pembeli, yang menunjukkan bahwa dia ridho keluar uangnya, menyerahkan uangnya kepada pembeli, kepada penjual. Afwan. Sudah ya? Ya. Ini asal atau dalil dari pensyariatan yang namanya ijab dan qabul. Nah, sekarang apa itu ijab, apa itu qabul? Kata para ulama, al-ijab definisinya adalah ma yadullu ala tamliki dilalatan zahirah. Lafaz suatu ucapan yang menunjukkan tamlik. Tamlik ini kan fi'il muta'addi, mallaka yumalliku tamlikan, yakni memberikan menjadikan sesuatu menjadi milik orang lain. Itu namanya tamlik. Menjadikan sesuatu menjadi milik orang lain. Jadi ijab adalah suatu pernyataan yang menunjukkan tamlik, menunjukkan bahwa dia menjadikan barang itu menjadi milik orang lain. Dilalatan zahirah, dengan penunjukan yang zahir, yang jelas. Ya, dengan penunjukan yang jelas. Ya, yakni lafaz itu zahirnya menunjukkan bahwa dia telah memindahkan kepemilikan dari dirinya, dipindahkan menjadi milik orang lain. Itu namanya tamlik. Sementara namanya ijab, afwan. Sementara al-qabul adalah ma yadullu ala tamalluki dilalatan zahirah. Pernyataan yang menunjukkan bahwa dia tamalluk, bahwa iya, saya memiliki barang itu. Tadinya saya tidak miliki. Karena kamu serahkan kepemilikan, jadikan barang itu menjadi milik saya, maka iya, saya tamalluk, saya memilikinya. Jelas ya? Jadi pernyataan bahwa saya menerima kepemilikan itu dari kamu, itu namanya tamalluk. Jadi kalau tamlik adalah menjadikan sesuatu menjadi milik orang lain, sementara al-qabul, tamalluk adalah menerima menerima pemindahan kepemilikan tersebut. Itu namanya tamalluk. Jelas ya? Kalau saya misalnya kasih saya membeli buah misalnya, ya, saya beli buah, saya kasih uangnya, ya, maka di sini saya mentamlik uang ini kepada dia. Saya jadikan dia menjadi pemilik uang ini. Ya. Dan dia tamalluk, dia menerima serah terima kepemilikan dari saya. Dia juga melakukan tamlik misalnya semangka kepada saya, buah-buahan misalnya. Dia tamlik, memindahkan kepemilikan semangka dari dianya ke saya. Dan saya ketika menerima semangka itu, saya tamalluk namanya. Saya menerima serah terima kepemilikan darinya. Baik, itu bedanya tamlik dengan tamalluk. Ya, di mana qabul ini juga dilalahnya zahirah. Juga zahirnya menunjukkan bahwa dia tamalluk, menerima perpindahan kepemilikan tersebut. Baik. Jadi ijab sekali lagi adalah suatu lafaz yang menunjukkan tamlik, perpindahan, dia memindahkan kepemilikannya kepada orang lain dengan penunjukan yang bersifat zahir yang menunjukkan itu perpindahan kepemilikan. Sementara qabul adalah ucapan yang menunjukkan dia tamalluk, menerima perpindahan kepemilikan tersebut. Ya, yang dipindahkan kepadanya dia terima. Nah, itu al-qabul. Baik, wallahu taala alam bisawab. Nah, sekarang bagaimana lafaz yang dimaksud? Yang mana namanya lafaz ijab, yang mana namanya lafaz qabul? Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai lafaz, tidak diharuskan, tidak diwajibkan harus lafaz ijab dengan qabul. Ada satu lafaz tertentu yang harus itu, tidak boleh yang lain. Enggak ada lafaz spesifik yang diharuskan harus pakai itu. Enggak. Jelas ya? Namun setiap lafaz yang menunjukkan tamlik atau tamalluk itu sudah syah menjadi ijab dan qabul. Jelas? Yang penting zahirnya menunjukkan tamlik atau zahirnya menunjukkan tamalluk, maka itu sudah sah dijadikan sebagai lafaz ijab dan qabul. Misalnya pembeli, ya, siapa yang duluan menawarkan, siapa yang mengeluarkan ijab dan qabul, pembeli atau penjual, dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya boleh. 6.
Intinya begini, siapa yang memindahkan penyerahan memindahkan kepemilikan pertama kali, dia yang dikatakan melontarkan ijab, baik dia pembeli maupun penjual. Dan siapa yang belakangan menerima, dia qabul, baik dia pembeli maupun penjual. Jadi tidak mesti ijab itu dilontarkan oleh pembeli, penjual qabul, tidak mesti seperti itu. Bisa jadi juga yang melontarkan ijab adalah penjual, pembeli tinggal qabul. Misalnya, kalau penjual ini, dia mengatakan, halistaraita minni hadal kitab, apakah kamu mau membeli buku ini? Ya, ini kata apa? Penjual. Apakah kamu mau membeli buku ini? Kata pembeli, qabiltu atau na'am, iya saya mau membeli. Ya, mau na'am atau qabiltu dan semacamnya. Intinya zahir menunjukkan dia terima. Jadi di sini yang melontarkan ijab adalah si penjual. Apakah kamu mau membeli buku ini dari saya? Ini pernyataan ijab. Kenapa? Karena dia mau memindahkan kepemilikan buku dari dirinya kepada orang lain, kepada si pembeli. Ini ijab. Datang si pembeli mengatakan, "Na'am, saya mau terima, saya mau beli," atau qabiltu misalnya. Ya, maka di sini dalam konteks ini, dalam ucapan ini, si penjual melontarkan ijab dan si pembeli qabul. Jelas ya? Baik. Sebaliknya, misalnya si pembeli duluan mengatakan, "Bi'tuka hadzal kitab bikadza," misalnya. Saya mau membeli buku ini darimu dengan harga sekian. Ya, al-mushtari si pembeli mengatakan qabiltu atau apa namanya? Saya terima. Jelas ya? Nah, si al-bai afwan. Ya. Jadi si al-mushtari si penjual mengatakan saya menjual tu ka hadal kitab. Saya menjual buku ini kepadamu. Iya, saya menjual buku ini kepadamu. Kata pembeli, qabiltu, saya terima. Ya, saya terima. Jelas ya? Atau demikian pula sebaliknya. Demikian pula apa? Sebaliknya. Nah, jadi intinya adalah siapa saja yang mulai menawarkan perpindahan kepemilikan kepada lawannya, maka dia melontarkan ijab. Yang menerima namanya qabul. Baik itu dilontarkan duluan oleh penjual maupun pembeli. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kemudian para fuqaha rahimahumullahu ta'ala mengatakan bahwasanya sighah itu ada dua. Ada sighah yang sarihah dan ada sighah yang kinayah. Ada sighah yang sorry artinya itu jelas menunjukkan itu transaksi jual beli, itu sorry. Dan yang kedua ada kinayah. Kinayah itu kiasan yang menunjukkan dia menjual atau membeli. Nah, contoh lafaz ijab yang sorry disebutkan di diktat situ ya. Contoh lafaz ijab yang sorry. Misalnya dikatakan bi'tuka, aku menjual benda ini kepadamu. Ya. Atau malaktuka, aku menjadikan kamu menjadi pemilik benda ini. Atau awattuka, ya, aku mau bertukar dengan kamu, ya, untuk benda ini dengan uang misalnya kan. Nah, atau misalnya ishtari minni kada, belilah barang ini dari saya dengan harga sekian. Atau ana bai'un laka, aku mau menjual barang ini kepada kamu. Ya. Dan seterusnya. Ini apa? Lafaz-lafaz ijab yang sharih. Ya. Atau mabi'um minka kada. Saya membeli barang ini dari kamu dengan harga sekian. Ya, di sini walaupun sebagian contoh saya tidak sebutkan harga, wa illa harus ada harga ya. Cuma di sini kan bentuknya simpel saja. Kita fokus ke lafadznya. Wa illa akan diterangkan nanti semua sigoh ijab kabul harus ada penyebutan harga. Harus itu. Ya, cuma di sini karena kita fokus ke lafadz, ke sigoh ya, walaupun kita tidak sebutkan harga ya maklum lah pasti ada harga gitu ya. Nah, ini contoh ijab yang sorih. Kemudian contoh ijab yang kinayah. Misalnya dikatakan ada khaltuhu fi mulkik. Aku memasukkan benda ini ke dalam kepemilikan kamu. Atau ja'altuhu laka. Aku menjadikan barang ini untuk kamu. Nah, ini kinayah. Ya, ini apa? Bentuk ijab yang kinayah. Contoh qabul yang sorih.
Misalnya seorang mengatakan ishtara itu, iya saya beli. Tamallaktu, iya saya apa? Memiliki. Ini balasan dari yang di atas tadi ya. Bi'tuka jawabannya ishtara itu. Mallaktuka jawabannya tamallaktu, qabulnya. Ya. Nah, atau ibta'tu. Ibta'tu itu sama maknanya ishtara itu. Iya, saya beli. Atau qabiltu atau raditu. Iya, saya ridho. Ini semua apa? Lafaz qabul yang sorry. Contoh lafaz qabul yang kinayah, akhadtuhu. Ya, saya ambil. Ya, saya ambil. Barang itu yang kamu tawarkan pada saya ambil. Tasallamtuhu. Aku menerimanya, aku mengambilnya. Atau adkhaltuhu fi mulki. Aku memasukkan barang itu ke dalam pemilikan saya. Menjadikan barang itu dalam kepemilikan saya. Nah, ini semua lafaz-lafaz ijab dan qabul, baik yang sharih maupun yang kinayah. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, kapan sudah ada ijab dan qabul, maka keduanya sudah dianggap ridho. Ya, sudah dianggap ridho. Ya, dan tidak dibedakan antara serius dengan bercanda. Dalam akad jual beli kapan sudah ada ijab, sudah ada qabul, menunjukkan kalian sudah sama-sama ridho. Masalah kamu bercanda itu tidak ada urusan dengan syariat. Jual beli tetap dianggap syah. Jadi kalau misalnya ada seorang bercanda dengan temannya, dia bilang saya mau jual motor saya. Berapa? Ya, misalnya 500.000. Ya, dan motor 500.000. Bercanda dia 500.000. Tiba-tiba ada temannya mengatakan, ya kobil tuh nih 500.000. Maka syah jual belinya. Walaupun dia bercanda. Jelas ya? Itu motor langsung berpindah ke pemilikan. Tidak bisa dia katakan saya cuma bercanda. Enggak. Iya. Kamu sudah menyatakan ijab, saya mengatakan kabul. Ya kan? Nah, tidak ada dia bilang bercanda. Dalam hal ini tidak dibedakan antara al-hazil sama al-jad. Orang yang bercanda atau orang yang serius itu sama di mata dalam pembahasan jual beli. Yes, maka syah jual beli walaupun bercanda selama ada pernyataan ijab dan kabul. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ya. Kemudian para fuqaha rahimahumullahu taala menyatakan bahwa syarat syah sigoh, syarat syah ijab itu ada 13. Demikian pula dipersyaratkan 13 ini pada al-qabul. Jadi digabungkan. Nah, jadi syarat syah ijab dan qabul ada 13. Ada 13. Kapan terpenuhi semuanya, maka syah ijab dan qabulnya. Kapan tidak terpenuhi, maka tidak syah ijab qabulnya. Tidak syah. Atau otomatis jual belinya tidak syah. Yang pertama, syarat yang pertama, Allah yatakhallala bainal ijabi wal qabuli kalamun ajnabiyun. Apaan saya lupa buat bagian ini untuk syarat ini. Ya, lah bahasa. Ini sih apa? Mudah ya, insyaallah. Nanti kita buatkan. Jadi syarat yang pertama adalah tidak boleh ada jeda antara ijab dan qabul berupa ucapan ajnabi, ucapan yang asing. Ucapan ajnabi artinya ucapan yang tidak berhubungan dengan akad itu sendiri. Ya. Jadi kalau yang memisahkan antara ijab dan qabul adalah ucapan yang tidak berhubungan dengan akad, maka batal ijab qabulnya. Misalnya ada ijab, terus ngobrol, baru qabul. Itu tidak syah. Harus diulang lagi ijabnya. Diulang lagi. Jelas ya? Nah, kapan? Kalau pemisahnya berupa kalamun ajnabi. Tapi kalau kalamnya itu terkait dengan jual beli, akad jual beli itu sendiri, ya, baik itu merupakan kewajiban jual beli atau sunnah-sunnah jual beli, yang penting masih berhubungan dengan akad, tidak ada masalah. Itu tidak membatalkan akad. Baik. Misalnya, contohnya misalnya, seorang mengatakan melakukan ijab, saya mau beli barang ini. Ya, saya beli barang ini. Terus sebelum qabul, orang yang nanya, masalah, orang yang nanya, kita mau ada saksi jual beli nggak? Ya. Atau ini mau dicatat nggak? Mau dibuatkan kwitansi nggak? Sebelum dia iakan misalnya. Dan seterusnya. Nah, ini kalam ajnabi. Afwan, ini kalam tapi tidak ajnabi. Kenapa? Karena berhubungan dengan akad itu sendiri. Masalah saksi kan sunnah dalam jual beli. Masalah mencatat juga sunnah dalam jual beli. Tidak wajib. Jelas ya? Nah, atau misalnya sebelum dia qabul, misalnya dia bilang,
kita mau beli nggak baju ini? Sebelum dia jawab, dia bilang dulu. Tapi kalau nggak cocok, bisa saya pulangkan nggak? Enggak ya? Sebelum dia iya kan, dia bilang ini kalau nggak cocok, saya bawa pulang ke rumah sekarang misalnya. Tapi kalau nggak cocok, saya bisa tukar nggak misalnya? Dia bilang orangnya, iya boleh. Setelah itu kalau begitu saya beli, baru datang kabul. Di sini antara ijab dengan kabul ada kalam, tapi kalamnya bukan ajnabi. Kenapa? Karena terkait dengan syarat dalam jual beli. Ini boleh mempersyaratkan dengan persyaratan seperti tadi, masalah khiyar akan dijelaskan nanti ya. Boleh, nggak ada masalah. Nah, maka ini syarat kalam yang terkait dengan jual beli itu sendiri sehingga tidak memutuskan mualah, tidak memutuskan rentetan antara ijab dan kabul. Tapi kalau yang memisahkannya itu adalah contoh lain juga, contoh lain. Misalnya dipisahkan oleh ucapan basmalah, ya hamdalah. Ini kan mengucapkan khutbah menurut Ar-Rafi'i rahimahullah, khutbah dalam jual beli menurut Ar-Rafi'i disunnahkan. Adapun Nawawi rahimahullah tidak menyunnahkan. Ya, la ba'sa bi. Ini khilaf. Anggaplah bagi pendapat yang mengikuti muktamadnya Ar-Rafi'i, misalnya ada orang bilang saya mau jual barang ini, mau beli enggak? Dia bilang bismillah alhamdulillah, iya saya beli. Baik, maka di sini apa? Atau dia bilang bismillah, saya beli. Ini ijab dengan kabul diselingi oleh basmalah. Ini enggak ada masalah. Karena mengucapkan basmalah, hamdalah, termasuk hal yang disunnahkan dalam jual beli menurut Ar-Rafi'i. Ya. Sementara menurut An-Nawawi tidak. Jelas ya? Tidak disunnahkan. Maka kalau begitu menurut Imam Nawawi, kapan seorang ijabnya dipisahkan dari kabulnya dengan ucapan basmalah dan hamdalah, berarti putus mualahnya. Harus ulang ijabnya dari awal kalau mau transaksi. Artinya tidak boleh langsung dia mengkabulkan ijab yang tadi. Kenapa? Karena diselingi oleh basmalah dan hamdalah misalnya. Sementara Nawawi tidak berpendapat itu tidak berpendapat bahwa itu sunnah dalam jual beli. Nah, maka contoh tadi hanya syah kalau kita menggunakan pendapatnya Rafi. Contoh kalam ajnabi ya misalnya yang lain, misalnya saya mau beli barang ini. Terus sebelum dia iya kan, dia nanya, kamu dari mana tadi? Ya, sambil dia cek barangnya, dilihat ini. Dia tanya, kamu dari mana? Ngobrol ya. Terus dia bilang, ya udah saya beli. Ini tidak sah. Ya, makan. Karena apa? Ada jeda antara ijab dan kabul dengan kalamun ajnabi. Tidak ada hubungannya dengan jual beli. Wallahu alam bisawab. Ya. Syarat yang kedua dari syarat syah akad jual beli adalah alla yatakhallala bainahuma sukutun qail. Tidak boleh ada jeda yang lama di antara ijab dan kabul. Ya, di mana jeda dikatakan lama kalau itu memberikan kesan bahwa dia kayaknya tidak mau melanjutkan transaksi itu. Nah, kalau ada jeda yang lama. Kalau jeda yang sebentar nggak ada masalah. Ya, jeda yang sebentar atau lama kembali kepada urf. Cuman kalau terlalu lama itu mengesankan seakan-akan dia tidak mau melanjutkan jual beli. Walaupun setelah itu melanjutkan maka tidak sah, dia harus ulang ijabnya. Ya. Misalnya ada orang, saya mau beli barang ini. Saya mau jual barang saya ini. Misalnya saya mau jual HP saya. Berapa? Sekian harganya. Terus pembelinya dibilang tunggu saya pikir-pikir dulu. Saya lihat-lihat dulu. Misalnya. Mikir lama, hitung-hitung gitu ya. Nah, diam lama berpikir. Setelah itu dia bilang, oke, saya beli. Ini kalau jeda lama jedanya, ya kalau dia bilang oke saya beli, si pemilik HP dia harus katakan, dia ulang ijabnya. Kalau begitu mau beli ya, gitu. Jadi diulang lagi ijabnya. Karena yang tadi sudah tidak sah, terputus oleh diam yang lama. Jadi dia ulang lagi. Oke, ini saya jual dengan harga sekian. Nah, gitu. Tinggal dia ulang saya ijabnya. Jadi bukan tidak sah jual belinya. Jual belinya bisa diperbarui ijabnya. Jadi kalau ijab diputuskan dari kabul dengan diam yang lama, maka diperbarui aja. Gampang, diulang aja lagi ijabnya. Ya, contoh pelanggaran dalam masalah ini seperti ya masalah jual beli lewat WhatsApp misalnya, pesan lewat nomor admin jualan apa gitu, barang apa gitu ya. Ya. Kita kirim mau beli barang ini jam 1, balasannya datang setengah 2. Iya, mau beli berapa? Enggak bisa, enggak nyambung lagi.
Ketika si pembeli, si penjual bilang mau berapa, sudah ulangi lagi ijabnya. Saya mau beli ini sekian biji. Sudah. Jadi sama-sama online. Lagi sama-sama online. Adapun kalau balasnya apa nawarnya ijabnya jam berapa, kubulnya jam berapa ya, jauh jaraknya setengah jam misalnya itu lagi tidak online juga misalnya ininya, ya sudah, itu terputus. Kapan online misalnya penjualnya, udah diulangi ijabnya. Kan seterusnya. Baik? Ya. Dan perlu diperhatikan sekedar mimbabil faidah ya. Ini syarat-syarat yang disebutkan juga berlaku untuk akad nikah ya. Ya, makanya akad nikah jangan ada kalam ajnabi antara saya nikahkan dengan saya terima. Tidak boleh ada kalam ajnabi. Kalau kalamnya berkaitan dengan akad nikah tidak masalah. Tapi kalau ajnabi, tidak syah, harus ulang. Kemudian tidak boleh ada diam yang lama. Itu jadi dasar sebagian sebagian atau kebanyakan masyarakat harus ijab, habis ijab langsung dibalas kabul gitu. Ini tentu saja kurang tepat dalam menafsirkannya. Karena para ulama membolehkan diam antara ijab dan kabul kalau diamnya sebentar. Baik. Sebagian atau banyak orang salafah mengira bahwa diam secara mutlak tidak boleh. Jadi harus ijab langsung kabul, tidak boleh. Kapan terlambat sedikit ulang gitu. Enggak seperti itu juga ya. Tapi intinya adalah apa yang dipahami oleh masyarakat ada dasarnya gitu. Cuman ya tadi salah kurang tepat dalam penerapan. Yang ketiga adalah ayat tawafaqa fil lafzi. Iya. Antara ijab dengan qabul harus ayat tawafaqa fil makna. Antara ijab dan qabul harus sama maknanya. Mana apa? Makna yang dilontarkan. Misalnya barangnya apa, jenisnya apa, warnanya apa, berapa jumlahnya, berapa nominalnya, berapa banyak mau dibeli, harganya berapa, cash atau kredit, kalau kredit berapa lama, itu harus sama semua antara ijab dan qabul. Kapan ada perbedaan tidak sah. Contoh, saya beli tas ini dengan harga 2 juta cash. Dia bilang saya terima 2 juta dengan kredit. Ini tidak syah karena beda. Atau iya saya terima harganya 2,5 juta. Ini tidak syah. Ya. Atau iya saya terima kamu beli baju ini. Tidak syah karena yang tadi tas sekarang jadi baju. Jadi kapan ada perbedaan antara ijab dengan qabul tidak sah. Harus sama. Jelas ya? Baik. Walaupun tentu saja perhatikan ketika si pembeli ataupun penjual yang lebih dahulu menawarkan, dia sebut barangnya, berapa nominal, berapa biji yang berapa pieces yang mau diinginkan, berapa total harganya, disebutkan, terus yang lainnya mengatakan qabil tuh, itu sudah dianggap sama. Jadi tidak perlu dia ulangi lagi semua. Iya, saya terima semuanya begini begini begini, tidak perlu. Baik, cukup dia kan bilang qabil tuh, ya sudah, berarti dia terima semuanya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Baik, ini di sini ada perbedaan terkait dengan akad nikah ya. Nanti akan dibahas. Jadi secara umum ada syaratnya yang sama, tapi pada sebagiannya ada perbedaan. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian syarat yang keempat ada muta'liq. Nah, tidak boleh dikaitkan jual beli dengan apapun. Dengan apa? Dengan apapun. 6. Kecuali kalau dikaitkan dengan kehendaknya si pembeli atau si penjual. Adapun kalau dikaitkan dengan salah itu maka tidak sah. Misalnya saya jual buku ini kepada kamu bulan depan. Kalau sudah datang bulan depan saya jual. Ya, buku ini sudah jadi milik kamu. Ini tidak sah. Ditaklik. Ya, ditaklik kalau sudah bulan depan. Ya. Atau misalnya saya jual motor ini sama kamu kalau istri saya izinkan. Itu bukan ijab, tidak sah. Tidak boleh datang bilang iya saya terima saya beli ya. Tidak sah karena dia kaitkan dengan izin istrinya misalnya. Nah, jelas ya? Atau misalnya dia bilang saya mau beli ini barang sebentar, tapi belum ini. Tapi dia akad duluan. Saya jual barang ini kalau saya sudah beli sebentar. Ini tidak boleh. Tidak boleh ditaklik ya dikaitkan dengan sesuatu. Walaupun sesuatu itu mungkin terjadi, Nah, tapi kalau dia mengaitkan dengan kehendak si pembeli atau penjual, boleh. Misalnya dia bilang, saya mau jual baju ini sama kamu, kalau kamu mau. Nah, kalau kamu mau, saya jual. Bilang, iya saya mau, saya terima. Ya, syah, tidak ada masalah.
Jelas ya? Nah, wallahu taala alam bisawab. Adapun mengaitkan dengan kehendak orang lain selain dirinya atau selain penjual dan pembeli, ini tidak sah. Kemudian yang kelima, ada muttaqid. Tidak boleh akadnya itu, akad kepemilikannya mengandung durasi. Ya, ini tentu saja merupakan konsekuensi jual beli. Sudah disebutkan kan, jual beli itu yufidu milka ainin ala ta'bid, ya kan? Menunjukkan bahwa terjadi perpindahan kepemilikan selama-lamanya. Maka tidak syah akad kalau diberikan tempo, diberikan durasi, batas kepemilikan. Misalnya dikatakan saya jual baju ini sama kamu selama sebulan. Dijual tapi selama sebulan. Itu tidak syah. Ya, melanggar syarat jual beli. Maka tidak syah memberikan takkid batas waktu durasi kepada akad. Nah, bahkan walaupun akad itu durasi yang disebutkan sangat lama, ya, sangat lama, tetap tidak syah. Ya, misalnya saya jual mobil ini sama kamu, ya, saya jual mobil ini sama kamu 1000 tahun, selama 1000 tahun. Ini kan 1000 tahun sudah jelas ya, tidak mungkin dia umurnya sampai 1000 tahun. Ya, 1000 tahun itu kayak oke, sudah jadi milik kamu. Walaupun 1000 tahun itu pasti ya, artinya sudah kepemilikan selama-lamanya, tapi tetap tidak boleh. Tidak boleh membatasi akad dengan durasi waktu tertentu, walaupun itu durasi yang tidak mungkin didapati. Dalam artian ya, kalau sudah disebutkan 1000 tahun, ya itu sama aja dengan miliknya selama-lamanya. Walaupun bermakna miliknya selama-lamanya, tapi kalau mengatakan selama 1000 tahun, 1000 tahun itu durasi, tetap tidak diperbolehkan. Tidak syah memberikan durasi pada akad, walaupun dengan durasi yang sangat lama. Kemudian yang keenam, Allah yataghayyara al-awwalu qabla tsani. Ya. Si penimpal itu tidak, atau si pembuka ijab, ya, yang mengucapkan ijab pertama kali atau yang mengucapkan qabul pertama kali, itu tidak berubah pikiran sebelum yang kedua menjawab. Jadi kalau ada yang melantarkan ijab, maka dia tidak boleh berubah pikiran selama qabul belum iakan. Ya, sampai sini. Kalau misalnya saya jual barang ini sama kamu dengan harga 1 juta, belum lagi dia mengatakan iya saya beli, belum lagi dia ngomong begitu, dia bilang enggak, 1,5 juta. Ini tidak boleh, tidak syah. Harus diulang akadnya. Saya jual barang ini kepada kamu 1,5 juta. Gitu. Harus dia ulang gitu. Kapan dia bilang saya jual barang ini sama kamu 1 juta? Belum lagi dijawab, dia bilang enggak, 1,5 juta. Ini tidak sah. Karena dia merubah harga sebelum ada timpalan dari yang lain. Ya, sebelum dibalas oleh qabul oleh yang lain. Jelas ya? Atau dia bilang saya jual baju ini sama kamu dengan harga 100.000 dua. Belum lagi dijawab, 3 misalnya. Ini tidak syah. Jelas sampai sini? Wallahu taala alam bisawab. Ya, intinya adalah si pelontar pertama kali penawaran ataupun pernyataan mau membeli, dia tidak boleh berubah pikiran atau merubah sesuatu dalam akad sebelum yang kedua melontarkan jawabannya. Enggak boleh. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Nah, kemudian syarat yang ketujuh, akad itu harus dilafalkan dengan suara yang terdengar oleh orang di dekatnya. Tidak boleh sama dirinya sendiri. Karena kalau dia dengar cuma dirinya sendiri, tidak ada gunanya. Ini kan pernyataan ridho ya. Setidaknya harus ada yang dia perdengarkan, ada orang di sekitar yang dengar bahwa dia ridho ini, ijab kabulnya. Jadi kalau dia ijab kabulnya dalam hati, atau ijab kabulnya bibirnya bergerak tapi tidak ada suara, atau ada suara tapi cuma diri sendiri yang dengar, ini tidak sah. Harus memperdengarkan ijab kabul pada orang di sekitarnya. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, ini dengan kondisi pendengaran orang yang normal ya. Nah, kemudian yang kedelapan, syarat yang kedelapan adalah baqaul ahliyati ila wujudi syaqqil akhar. Si pelontar pertama kali tetap berada pada status ahliyah, layak untuk bertransaksi. Nanti akan disebutkan istilahnya mutlaqut tasarruf, orang yang berhak bertransaksi jual beli. Jadi sifat-sifat sifat-sifat keberkahan keberhakan ya, sifat-sifat keberhakan untuk bertransaksi masih melekat padanya sebelum datang yang kedua. Misalnya seorang mengatakan saya mau menjual motor ini sama kamu. Sebelum orang itu iakan, orang itu pingsan.
Nah, ini tidak syah. Karena dia keluar dari ahliyah, kelayakan dan keberhakan untuk menjual, untuk bertransaksi sebelum adanya qabul. Maka ijabnya batal. Ya, harus diulang. Kalau dia siuman dari pingsannya, ulang lagi ijabnya. Atau dia bilang, saya mau beli buku ini dari kamu. Belum lagi orang itu menjawab, dia gila misalnya. Dia gila. Jelas? Maka ini juga tidak sah. Kemudian yang kesembilan adalah khitab. Ya, khitab itu masing-masing dari kedua belah pihak melontarkan wacana. Wacana itu apa? Ucapan yang ditujukan kepada orang kedua. Kepada orang kedua, saya beli dari kamu. Iya, gitu ya. Ya, saya setuju atau saya terima dan seterusnya. Jadi harus kamu gitu ya. Nah, tentu saja ini dikecualikan pada dua jenis jual beli. Jadi asalnya kan yang bertemu kan penjual sama pembeli. Jadi tidak bisa misalnya dikatakan misalnya Ahmad sama Zaid ketemu jualan. Si Ahmad mengatakan saya jual benda HP ini kepada Zaid. Maksudnya orang di depannya. Tidak boleh, jangan pakai Zaid, bilang kamu. Zaid itu banyak. Ada Zaid yang lain kan begitu. Saya jual HP ini sama Zaid. Kata Zaid di depannya, Qabil tuh. Ini tidak syah. Ya. Karena dia mengatakan saya jual HP-nya kepada Zaid. Zaid itu orang ketiga. Ya kan? Orang ketiga. Ini banyak orang namanya Zaid. Harus kamu katakan saya jual HP ini kepada kamu. Atau sebaliknya, saya beli barang ini dari kamu. Jangan saya beli barang ini dari Ahmad. Ahmad maksudnya di depan dia. Tidak boleh, jangan dipanggil dengan bentuk orang ketiga. Harus orang kedua. Ya, harus bentuknya orang kedua. Anda, kamu, dan seterusnya. Ya. Ini kalau bertemu antara penjual dan pembeli. Ya, tentu saja dikecualikan darinya jual beli yang diwakili masing-masing dua belah pihak. Jadi misalnya pembeli mengutus pihak wakilnya, penjual mengirim wakilnya. Maka di sini boleh dengan orang ketiga. Misalnya saya mau membeli ya barang ini ya dari orang yang kamu wakili. Saya mewakili orang yang saya wakili ya untuk membeli barang itu dari orang yang kamu wakili. Jadi orang ketiga. Gak ada masalah. Dia bilang pun dia balas misalnya, iya saya terima. Ya saya terima penawar dari orang yang kamu wakili untuk orang yang saya wakili. Ini kan semua orang ketiga kan, bukan kamu. Ya, ini tidak ada masalah karena masing-masing wakil. Ya. Atau misalnya keduanya sepakat melakukan transaksi di depan notaris. Ya, jadi notaris ini kayak perantara jual beli antara keduanya. Perantara, bukan wakil dari keduanya tapi perantara. Jelas ya? Dia mau jual beli di depan notaris. Notaris misalnya notaris tanya, kamu mau jual tanah ini dengan harga berapa? Sekian sekian. Terus notaris bilang kepada pembeli, dia mau jual tanahnya dengan harga sekian. Kamu setuju enggak? Iya, kalau kamu setuju enggak? Sudah. Syah jual belinya. Ya sampai sini, maka di sini tidak ada kata saling manggil kamu antara penjual dan pembeli. Kenapa? Karena pakai penengah. Pakai perantara gitu ya. Nah, jadi bedakan antara perantara dengan wakil. Ya kan? Kalau wakil kan ya masing-masing. Kalau perantara dia tidak mewakili dua-duanya. Dia hanya penengah antara keduanya. Terus wallahu taala alam bisawab, yang seperti itu boleh tidak mengatakan kamu. Ya, tapi menyebut dengan orang ketiga boleh. Namanya juga wakil atau perantara. Syarat yang ke-10, bahwa si mukhatab menyempurnakan ijab ataupun qabulnya dengan dirinya sendiri, bukan dengan orang lain. Ya, bukan dengan orang lain. Maksudnya gimana? Misalnya kalau saya transaksi sama orang, jelas ya. Masalah ada orang dia ngutus, saya mau beli barang, tapi orang itu ngutus wakilnya. Saya bilang saya mau beli barang ini dari orang yang mewakili kamu. Ya, saya transaksi sama dia. Ya, jelas sampai sini. Ketika saya transaksi sama dia, tiba-tiba datang orangnya, orang aslinya yang utus dia mengatakan, iya saya terima. Ini tidak boleh. Saya ngomongnya sama wakilmu tadi. Kalau kamu datang di tengah-tengah akad, saya ulang ini, kita transaksi sama kamu. Bukan saya lontarkan kepada wakilmu, kamu yang jawab. Enggak, itu enggak syah. Jelas ya? Nah, atau misalnya saya transaksi sama
seorang, saya mau beli tanah. Belum dia iakan, qadarullah meninggal. Ahli warisnya mengatakan, iya saya terima. Ini tidak syah. Saya tidak ngomong sama kamu tadi, saya ngomongnya sama ya si mayit. Ya, kalau kamu mau menjual tanahmu, itu jadi bagian warisanmu, ya sudah kita ulang transaksinya. Tidak boleh, tidak menggunakan akad ijab yang tadi, karena sudah terputus gitu ya. Nah, jadi masing-masing harus menyempurnakan apa? Ya, dirinya, bukan digantikan oleh wakilnya atau oleh pewarisnya dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Atau misalnya saya akad dengan yang punya, ya, yang punya. Saya bilang saya mau beli barang ini sama kamu. Terus yang punya suruh anggotanya suruh balas ke saya. Iya, saya terima. Ya, dia dijual dengan harga sekian. Anggotanya yang balas ke saya. Padahal saya ngomongin sama dia. Nah, ini tidak sah. Baik, jadi harus dia yutimmal mukhatab nafsahu binafsi. Jadi khitab itu harus disempurnakan oleh orangnya langsung, bukan dia ngomong di awal terus diganti sama yang lain. Tidak boleh. Kemudian syarat yang ke-11 adalah siapapun yang memulai melontarkan ijab ataupun melontarkan ijab, maka dia yang wajib menyebutkan harganya pertama kali. Iya, misalnya saya datang, saya lihat barang, saya tanya, ini harganya berapa? Oh, harganya 500.000. Saya bilang, oke, saya beli barang ini 500.000 dengan harga 500.000. Jadi saya mulai, terus dia bilang sebagai penjual, dia bilang iya, silakan diambil. Baik, dia kabul. Nah, saya sebagai yang pertama kali memulai transaksi, saya yang wajib menyebutkan harga. Tidak boleh saya bilang, berapa harganya ini? Ini kan baru nanya ya, belum transaksi. Berapa harganya? 500.000. Terus saya bilang, oke, saya beli. Terus si penjual mengatakan, iya, ini beli, silakan dengan harga 500.000. Tidak boleh. Yang menyebutkan harganya harus dari yang pertama, pihak pertama, yang memulai. Al-mubtadi, yakni yang memulai akad, dia yang menyebutkan harga. Nah, makanya kita katakan tadi, dalam akad ijab qabul harus ada harga disebutkan. Tidak boleh tidak ada harga. Nah, kemudian yang ke-12, ayyudhifal bai'a li jumlatih. Nah, ini sebenarnya lah Mbak Sabih ya. Ini kasus apa masalah kebahasaan sebenarnya. Dia harus menyandarkan jual beli kepada orangnya seutuhnya. Ya, orangnya seutuhnya. Misalnya dia bilang, saya jual barang ini sama kamu seutuhnya gitu ya. Atau saya beli barang ini dari kamu gitu. Tidak boleh dia bilang misalnya, eh, saya beli barang ini dari tangan kamu, tangan. Ini kan tangan bagian dari tubuh, tidak boleh. Atau saya menjual barang ini kepada setengah dari dirimu. Ini juga tidak sah. Ini faktor sisi kebahasaan saja. Tapi ini penting. Kemudian yang terakhir, ke-13 adalah ayat sidal lafdha bimaknahu. Ya. Dia harus mengucapkan lafaz itu sesuai dengan maknanya. Ya, jangan dia bilang saya mau jual tapi niatnya menyewakan. Oh, tidak syah. Ya. Ya, namanya jual ya lafaznya apa? Jual. Jadi harus memaksudkan makna yang sama seperti lafaznya. Jangan dia bilang saya mau beli tapi niatnya mau nyewa. Maksudnya dalam hatinya nyewa, enggak boleh, enggak syah. Baik. Ini 13 syarat syah apa? Syarat syah jual beli. Syarat syah akad ya. Al-ijab wal qabul. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Kemudian sebagai penutup terkait dengan rukun yang pertama ini rukun sigoh, ijab dan qabul. Jadi ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah, tidak syah jual beli tanpa ijab dan qabul. Baik. Jadi kalau misalnya saya datang ke warung, saya sudah biasa belanja, saya sudah tahu harganya, dia juga sudah tahu saya, ya. Saya datang, ya, bawa uang, terus buka toples, ambil permen atau ambil apa, terus saya kasih uangnya di depannya, terus saya pulang, nggak ngomong apa-apa. Itu dalam mazhab Syafi'iyah tidak sah. Namanya bai'ul mu'athah. Bai al-mu'athah. Kalau dalam buku-buku fikih, bai al-mu'athah adalah jual beli tanpa ada pernyataan ijab dan qabul. Atau ada ijab tapi tidak ada qabul. Gitu ya. Jadi imma tidak ada dua-duanya atau tidak ada salah satunya. Jelas ya? 6. Contoh ijab qabul yang ada sekarang misalnya ya di supermarket ataupun di
yang ada kasirnya lah, Indomaret dan semacam. Kita ambil barang nih dari rak, ya pakai keranjang sampai depan keranjang, dihitung semuanya. Baik, kata orangnya ini semua totalnya harganya sekian. Baik, saya tanya, saya bilang ini Pak, saya bawa keranjang yang di depannya. Ini saya apa namanya beli semuanya. Udah dihitung semua. Atau dibilang mau beli yang lain misalnya nggak ada. Oke. Hanya ini saja, ya kan? Ini saja, maksudnya ini saja yang mau dibeli, itu kan pernyataan. Jadi walaupun bentuknya kinayah dan semacamnya, tapi itu sudah menunjukkan bahwa apa? Ini ada pernyataan. Ini saja yang mau dibeli semuanya. Jadi ini semua kamu beli semuanya? Iya. Oke, itu ada ijab, ada qabul. Jelas sampai sini ya? Kemudian dia hitungkan semuanya. Terus dia bilang totalnya semua barang yang Anda beli ini, totalnya ini ijabnya ya. Total semua barang yang Anda beli harganya sekian. Ini ijab, disebutkan harga di situ. Ya, terus saya bilang oke. Lewat oke, sama kayak mobil tuh saya terima. Oke, saya keluarkan barangnya. Saya kasih uangnya sekian. Sudah, selesai. Itu ijab kabul ada. Jelas ya? Adapun tanpa dua-duanya, datang-datang diam ambil ini, taruh di kasir, kasih duit langsung pergi dah. Ini enggak syah. Ya, walaupun mungkin kasirnya menyawarkan tapi dia cuma ngangguk. Ya, gitu ya kan. Ya, ini enggak syah. Tidak ada ijab, tidak ada kabul atau tidak ada salah satunya. Baik ya. Ini menunjukkan bagaimana dalam mazhab Syafi'iyah ya ketat dalam jual beli itu untuk menjaga apa? Menjaga harta karena harus ridho dan ridho itu hanya ketahuan lewat lisan. Baik. Ala kulli hal di sini terkait dengan bai'ul mu'athah. Ya, karena ada sebagian orang mengatakan, ah, ini yang seperti ini susah kalau di zaman sekarang. Mungkin dalam sebagian toko, sebagian warung, sebagian ini bisa kita ijab kabul, tapi mungkin di momen lain kadang tidak ada ijab kabul, langsung saja gitu. Dan itu dianggap sah di mata urf masyarakat, dianggap sah. Ya. Nah, maka sebenarnya apa hukum bai'ul mu'athah ini? Apa hukum jual beli tanpa ijab kabul atau tanpa salah satunya? Kita katakan yang mu'tamad dalam mazhab tidak syah. Ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Pendapat yang kedua ada yang mengatakan bai'ul mu'athah itu hanya syah pada barang-barang yang remeh. Beli permen, beli apa namanya biskuit misalnya ya. Itu barang-barang yang harganya murah lah. Ya. Itu boleh, tapi kalau barang-barang yang harganya 100.000, 50.000, itu kan dianggap besar sudah di urf kita. 50.000 itu bukan barang uang yang sedikit. Nah, untuk yang 50.000, 100.000 apalagi ke atas, itu dibutuhkan ijab kabul. Ya, ini pendapat yang kedua. Ini pendapat yang dipilih oleh Ar-Ruyani dan Ibnu Suraij dari kalangan Syafi'iyah. Mereka mengatakan mu'tamad mazhab tetap berlaku untuk barang-barang yang besar. Misalnya ya kalau kita bilang urufnya sekarang 50.000 ke atas, itu butuh ijab kabul. Tapi kalau 50.000 ke bawah misalnya dianggap oleh uruf itu muhakkarat. Ya, hal yang remeh lah. Itu enggak diwajibkan ijab kabul. Sementara pendapat yang ketiga mengatakan tergantung uruf. Pokoknya kapan uruf mengatakan jual belinya sah, diakui oleh kedua belah pihak, diakui oleh masyarakat bahwa itu jual belinya syah, walaupun tidak ada ijab dan kabul, maka syah. Ya, kata mereka, bai'ul mu'athah selama diakui syah oleh masyarakat, diakui syah perpindahan kepemilikan oleh masyarakat, walaupun mu'athah tidak ada ijab kabul, diam-diaman saja, selama mereka menghukumi syah, maka hukumnya syah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, Al-Mutawalli, Al-Baghawi, dan selainnya. Ya, sampai sini wallahu ta'ala alam bisawab. Dan tentu saja yang lebih fleksibel adalah pendapat yang ketiga. Ya, karena itulah banyak dari fuqaha Syafi'iyah dalam hal ini meninggalkan mu'tamad mazhab dan memilih ikhtiarnya Imam Nawawi bahwa segala bentuk transaksi yang tanpa ijab dan kabul tapi urf masyarakat sudah sepakat mengesahkan, maka itu jual beli diperbolehkan. Jelas sampai sini ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, dan ini juga sesuai dengan kaidah ya, al-masyaqqat tajlibut taisir, ya, idza dhaqal amru tasa, kapan suatu urusan menjadi sempit, maka syariat datang memperlonggar. Jadi kalau dipersyaratkan ijab dan kabul pada semua akad, ya akan memberikan masyaqqah. Ya, walaupun sekali lagi wallahu alam bisawab, semaksimal mungkin kalau seorang belanja semaksimal mungkin ya untuk ijab kabul misalnya diusahakan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ya sudah dia memilih pendapat ikhtiar dari Imam Nawawi rahimahullah dan ini lebih memudahkan untuk kaum muslimin. Wallahu taala alam bisawab.
Baik, saya kira cukup sampai sini. Baru rukun yang pertama ya, insyaallah taala. Rukun yang kedua pada kalimat beliau rahimahullahu taala, wa ayyakunal aqidan, ini syarat untuk dua akad. Untuk pembeli dan penjual, ini rukun yang kedua. Bismillah kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Tabiatul qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.